Barang siapa bersyariat dan tidak berhakikat, maka dia fasik. Fasik. Syariat tok guyangna tapi tidak berhakikat, maka orang itu fasik. Barang siapa berhakikat saja dan tidak bersyariat, maka dia zindek jadinya. Karena itu para ulama mengatakan barang siapa mengamalkan kedua-duanya, baru dia sempurna beragama, baru dia tahqiq. Karena agama getanya terdiri daripada syariat dan hakikat, atau apa tadi disebut dalam makalah syariat zahir dan juga syariat batin. Seperti tadi malam dijelaskan oleh Abu Ya di Masjid Raya Baitur Rahman, hakikat dari segala yang ada ini adalah Allah. Makna hakikat itu adalah asal. Segala yang ada adalah Allah. Semua terjadi daripada perbuatannya, dari kehendaknya, dari sifatnya. Kita luar biasa sekali setelah malam tadi di Masjid Raya Baitur Rahman katanya berzikir dan mengkaji ya tauhid tasawuf dan tauhid sufi. Malam ini Abu Ya masih setia bersama kita. Kita berzikir di tempat yang sangat bersejarah di Aceh ya, yaitu maaf ada juga saya penghormatan pada Dr. Syahminan, ada Papi. Dia itu di hadapan makam Iskandar Muda, Sultan Agung yang sangat terkenal. Di belakang ini ada tulisan singkat sejarah beliau Sultan ini. Untuk lebih jelas itu ada dalam buku-buku sejarah. Di antara kelebihan beliau Sultan ini adalah beliau sangat mencintai ajaran sufi. Ya, dalam sejarah sebelum beliau dinobatkan jadi Sultan Aceh, beliau dididik oleh ulama-ulama sufi. Ada dari luar negeri malah yang mendidik Sultan. Setelah beliau jadi Sultan, beliau salah satu pendukung ajaran sufi ini, melindungi, membantu. Di antaranya adalah beliau mengangkat mufti kerajaan pada waktu itu adalah Syekhul Islam Syekh Samsuddin Sumatrani. Ini seorang sufi besar, murid daripada sufi agung Syekh Hamzah Pansuri. Sebahagian kitab-kitab beliau itu ada ditulis nama oleh Syekh Abdus Samad Al-Palimbani dalam kitab Sairus Salikin. Itulah apa-apa sehingga ajaran sufi itu, tauhid sufi itu, tauhid wahdatul wujud itu berkembang pesat dan sangat dikenal ya, disambut oleh masyarakat Aceh pada waktu itu. Alhamdulillah malam ini di hadapan beliau kajian tentang sufi, tentang tauhid sufi di hadapan makam beliau disampaikan sebentar lagi oleh Abu Ya kita Syekh Abu Ya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Saya juga membaca dalam sebuah buku sejarah ada beberapa perintah semacam resam kerajaan ya
Di antara lain adalah Sultan memerintahkan kepada seluruh masyarakat, mewajibkan kepada seluruh masyarakat di menasah dan di masjid dihidupkan ratib-ratib. Andai beliau masih hidup, insya Allah Sultan akan bergabung dengan majelis ratib Seribe, ya, karena itu yang diperintahkan dulu oleh beliau. Mahana Seribe badenyan membaca juga kalimah la ilaha illallah. Lalu untuk apa itu tauhid sufi? Karena para ulama mengatakan barang siapa bersyariat dan tidak berhakikat, maka dia fasik. Syariat tok teguyangna tapi tidak berhakikat, maka orang itu fasik. Barang siapa berhakikat saja dan tidak bersyariat, maka dia zindek jadinya. Karena itu para ulama mengatakan barang siapa mengamalkan kedua-duanya, baru dia sempurna beragama, baru dia tahqiq. Karena agama getanya terdiri daripada syariat dan hakikat, atau apa tadi disebut dalam makalah syariat zahir dan juga syariat batin. Syariat Bapak-bapak maksudnya adalah mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nyanggekeun syariat. Maka butuh kepada ilmu syariat yang wajib kita pelajari. Kalau hana tak pelajari ilmu, maka kita tidak bisa melaksanakan perintah, tidak bisa meninggalkan larangan. Ilmu di antara lain yang wajib kita pelajari legitannya adalah akidah, ya, atau kita sering sebut dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu jelas dan banyak kitabnya dipelajari di pesantren-pesantren, termasuk dipelajari oleh orang majelis pengkajian tauhid tasawuf sifat 20 umpamanya. Kitabnya macam-macam, Kifayatul Awam, Tujan Darari, Umul Barahin, Dusuki dan lain-lain, banyak sekali. Ya. Jadi karena akidah lebatannya tayakini keberadaan Allah dan sifat-sifatnya lagi yang kebeterang oleh para ulama. Yang kedua, harus kita pelajari hukum-hukum syarak. Wajib hukum baca pelajarian. Nah anjir nyohana hana bisa ta ibadah. Wajib tak pelajari ilmu fikih seperti yang ditulis oleh ulama-ulama fikih, khususnya dalam mazhab Syafi'i yang berkembang di Aceh. Macam-macam kitab di kampung terkenal Sabilal Muhtadin, apa Matla'ul Badren, di Dayah ada I'anah, ada Mahali, yang mesti kita pelajari lidahnya. Kemudian yang ketiga, hukum-hukum akhlak, ya, yang juga bagian daripada ilmu syariat seperti dijelaskan oleh di antara lain oleh Syekh Amin Kurdi. Kitab ji lagi Sairus Salikin, lagi Ihya Imam Al-Ghazali, Irsyadul Ibad, Muraqi Ubudiyah dan lain-lain. Nah, setelah tanyo tak pahaminya, maka tanyo tak amalkan, ya, tak amalkan. Mengamalkan itulah disebut dengan syariat. Nyan kenyan makna daripada iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ya, macam ilmunya, seperti saya katakan, dipelajari di pesantren di Aceh, diperjuangkan oleh Tastafi,
oleh MPU, oleh pesantren di Aceh, juga oleh MPTT. Yang lain macam ilmiah. Seperti saya tegaskan tadi malam, ada makalah Abuya, ya wajib kita mengikuti imam-imam kita dalam akidah seperti Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, begitu Abuya tulis. Dalam fikih kita wajib mengikuti imam-imam mazhab seperti mazhab Syafi'i dan lainnya. Dalam akhlak kita wajib juga mempelajari kitab-kitab akhlak yang ditulis oleh para ulama, di antara lain oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Nah, adapun hakikat Bapak-bapak, ini nanti lebih jelas dijelaskan, lebih terang dijelaskan oleh Abuya. Kita dapat memandang wujudnya, kita dapat memandang keberadaannya. Hilanglah wujud lainnya dalam pandangan kita. Seperti tadi malam dijelaskan oleh Abuya di Masjid Raya Baitur Rahman, hakikat dari segala yang ada ini adalah Allah. Makna hakikat itu adalah asal. Segala yang ada adalah Allah. Semua terjadi daripada perbuatannya, dari kehendaknya, dari sifatnya. Nah, makanya hakikat itu atau disebut juga tauhid sufi, kita dapat memandang, ini tentu dengan dasar ilmu syariat, dengan bimbingan seorang mursyid, kita dapat memandang wujud Allah. Inilah makna la maujud illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Nyo disebut dengan tauhid sufi, disebut dengan wahdatul wujud. Seperti yang saya singgung tadi, pernah berkembang dan diperjuangkan oleh ulama-ulama sufi yang pernah ada di Aceh. Karena apa, Pak? Memandang ada wujud selain Allah itu dosa besar. Memandang yang ada selain Allah ada, itu dosa besar. Alam ini wujudnya bukan wujud alam, tapi wujudnya itu wujud Allah, asalnya itu Allah. Abuya sering mengatakan, ulama sufi sering mengatakan, limpahan dari wujud Allah, tidak qiyamuhu binafsi, tidak berdiri sendirinya. Makanya ulama sufi mengatakan, wujuduka zambun laka, engkau memandang ada wujud selain Allah, itu adalah dosa besar, zambun laka. Abuya Mudawali mengatakan, wujud diri kuta syaitan. Dalam syair beliau dibaca itu di Labuhan Haji, wujud diri kuta syaitan, penghancurnya hidayah Rabbi, jalan metemeng hidayahnya, suluk rakan tarikat sufi. Nah, dari itulah timbul istilah-istilah dalam tasawuf, umpamanya dalam kitab Martabat 7 umpamanya, segala yang ada pada hakikatnya adalah Allah. Kitab Durun Nafis menyebut begitu juga, al-asya ainul haq, segala yang ada pada hakikatnya adalah Allah. Wujudnya betul wujud Allah, karena dia limpahan perbuatan ciptaan daripada Allah. Asal segala sesuatu adalah Allah. Banyak kitab menyebut istilah-istilah yang beragam ibaratnya, tapi maksudnya satu. Pamannya Imam Al-Ghazali menyebutkan, pada tauhid tingkat itu disebut syakir adalah masykur. Ya, syakir itu yang berterima kasih, yang menyembah, sama dengan makna yang menyembah adalah yang disembah. Itu Imam Ghazali sebut Lam Ihya. Kitab Insan Kamil menyebut dengan istilah Muhammad Allah. Maksudnya hakikat dari wujud Muhammad adalah Allah. Dipahami oleh kita, Nabi Muhammad kaje
kaji ke Allah man penghang kacau tunggu hakikat wujud Muhammad kon hanya Muhammad alam Bandung hakikat wujud alam adalah Allah asal segala yang ada adalah Allah. Itu kata para ulama sufi target dikirim para nabi agar bertauhid seperti itu. La maujud illallah tunggu. Itulah yang disebut dengan tauhid khawasul khawas. Itulah yang dimaksud dengan tauhid sufi atau tauhid irfani atau juga disebut dengan wahdatul wujud. Baru hilang syirik khafi. Nah, tadi ada makalah perbedaan antara MPTT dengan Tastafi, dengan MPU, dengan daerah-daerah di Aceh. Tauhid yang begini yang tidak diangkat oleh mereka. Makanya kehadiran MPTT, ya, pandangan saya, pandangan kita bukan merusakkan yang ada, tapi menyempurnakan yang sudah ada. Jadi lengkaplah. Watenya ke baru sahdakeun wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah, tidak kepada yang lain kami berpegang, kami bergantung, kami minta tolong, karena selainmu la haula wala quwata, karena selainmu tidak ada wujudnya, tapi itu datang dari engkau semua. Terus takun wa iyyaka nasta'in, maka ulama pegang iyyaka na'budu adalah syariat, wa iyyaka nasta'in adalah hakikat. Ya. Mau hanjit but hakikat hanjit kele wa iyyaka nasta'in tu batu semayang rusak anak Fatihah iyyaka na'budu mendangkeun bae kele wa iyyaka nasta'in karena itu hakikat nyan kenya makna waktu kita dengar azan hayya 'alas shalah ngon syariat dipanggil tasawun ngumpul ngan hakikat la haula wala quwata illa billah. Itulah bapak-bapak gambaran ya daripada tauhid sufi ya, dan itu saya ulangi dikatakan oleh para ulama puncak agama, puncak keimanan, puncak tauhid, dan itu yang ditarget oleh para nabi adalah tauhid sufi itu, tauhid wahdatul wujud itu. Kon sesat tu menyohananya malah sesat. Hana tamu tauhidnya tanya karena hana sempurna beragama. Maka terima kasih sekali ya kepada Abuya, pada majelis pengkajian tauhid tasawuf, dengan kehadiran Abuya dan MPTT ya kita sudah dapat memahami tauhid sufi atau wahdatul wujud. Selamanya tanya cuma dapat pahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab Durrun Nafis mengatakan Jabariyah itu sesat, Qadariyah itu sesat. Dalam soal perbuatan hamba, yang benar adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nyokeun Durrun Nafis. Tetapi ya balik ke pegah benar, nah tetapi akidah mantong risyawah, mantong tertutup, mantong terhijab Allah ngon alam, mantong terhijab Allah ngon kasab dan perbuatan tanyo. Maka yang paling sempurna kata kitab Durrun Nafis adalah tauhid kasyaf. Tauhid kasyaf itulah yang dimaksud dengan tauhid tasawuf dan tauhid sufi yang sedang diperjuangkan oleh majelis tauhid tasawuf ya bapak-bapak. Jadi luar biasa sekali perjuangan Abuya ya, ini salah dipahami oleh sebahagian orang, oleh sebahagian ulama, pikir wadita pegah hana wujud selain Allah, dipahami alamnya kaji ke Allah nyo kacau kan ya, maka kaji jak budro galon beduh ya, jika engkau belum mengerti maka bertanyalah ya, bertanyalah kepada Abuya. Abuya mantong sehat, Abuya mantong udip, sangat memuliakan tamu, silakan datang coba bertanya baru jelas. Jadi nadasar Bandung ya, apalagi di Aceh ya, seperti saya katakan pernah hidup ulama-ulama sufi, pernah hidup Syekh Wala siapa? Syekh Hamzah Syekh Abdul Rauf Asingkili, beliau juga memperjuangkan ini
Abuya Mudawali tadi kita dengar syairnya, ya, alhamdulillah sekarang disambung oleh Abuya kita. Demikian Abuya yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan barangkali dalam penyampaian, tapi nggak apa-apa, ini masih ada kesempatan kita mengikuti dengan baik. Nanti akan disampaikan oleh Abuya kita. Mohon maaf sekali lagi. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.